Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel SC Lubar. Kita akan pelajari bagaimana cara mengutip sumber referensi untuk karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan lain-lain, di mana sumber referensi itu bisa dari buku, majalah, internet, artikel, atau jurnal ilmiah, dan sebagainya. Kita belajar cara mengutip supaya dalam kita menulis karya ilmiah atau menulis skripsi atau tesis dapat terhindar dari plagiarisme atau plagiasi. Sebelum saya teruskan pokok bahasan ini, saya informasikan apabila teman-teman ingin memiliki data pelatihan olah data yang digunakan dalam seluruh tutorial olah data di channel ini, teman-teman bisa langsung subscribe channel ini. Dan gak usah sungkan-sungkan karena untuk subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya berapapun. Dan tinggalkan alamat email teman-teman di kolom komentar untuk kemudian saya akan kirimkan data untuk pelatihan olah data. Dan sekiranya channel ini bermanfaat, silahkan like and share ke teman-teman yang lain supaya kita bisa terus beribadah, berbagi ilmu dalam kebaikan. Dan jangan sampai lupa niatnya ditoto, dijaga, dan ditetapkan hanya karena Allah untuk terus mendapatkan pahala jariah dari Allah. Kutipan dalam sebuah karya ilmiah hampir kita butuhkan pada setiap bab karya ilmiah. Tujuannya adalah untuk memperkuat argumen atau ide dari karya ilmiah kita. Software Turnitin merupakan software untuk cek plagiat dari tulisan-tulisan skripsi atau tesis yang sangat detail dalam mendeteksi. Ketika file tulisan skripsi kita dimasukkan dalam Turnitin, maka akan terlihat indikasi plagiarisme yang akan ditampilkan dalam highlight. Dan pada bagian akhir Turnitin juga akan ketahuan dengan detail sumber-sumber yang dikutip sebagai indikasi dari plagiat atau plagiarisme. Kemampuan mengutip dalam kita menulis adalah hal yang sangat penting supaya benar-benar tulisan kita dapat terhindar dari plagiat. Di sini saya akan jelaskan tentang apa itu kutipan. Kutipan adalah merupakan suatu gagasan, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Nah, proses untuk mengambil gagasan itu yang disebut dengan istilah mengutip. Sumber kutipan dapat diambil dari kamus, dari ensiklopedi, dari artikel-artikel, jurnal, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. Mengutip bukanlah sesuatu hal yang bisa seenaknya saja kita buat, namun ada aturannya, ada kaidahnya. Aturan dalam mengutip sangat penting untuk pembuatan karya ilmiah seperti pembuatan makalah, artikel, skripsi, tesis, dan sebagainya, supaya hasil kutipan nanti benar-benar dapat menguatkan argumen dari karya ilmiah yang kita buat. Kutipan itu berfungsi untuk menegaskan isi uraian atau untuk membuktikan kebenaran yang diajukan oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat seseorang atau para ahli atau pakar, bahkan pengalaman empiris. Kutipan memiliki manfaat, diantaranya adalah untuk menunjukkan kualitas ilmiah dari tulisan kita. Yang kedua, kutipan dapat menunjukkan kecermatan yang lebih akurat dari setiap yang kita tulis. Kemudian, kutipan juga dapat mencegah pengulangan penulisan dari data pustaka yang kita gunakan. Dengan kutipan, ini dapat meningkatkan estetika dari penulisan karya ilmiah yang kita buat. Kutipan memberikan manfaat untuk merefleksikan kejujuran dan keobjektifan penulis di dalam membuat karya ilmiah. Kemudian, kutipan juga memudahkan peninjauan kembali atas penggunaan referensi-referensi yang kita gunakan.
Kutipan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang sama persis seperti sumber aslinya. Dari kata-katanya, tanda bacanya, dan sebagainya, semuanya sama persis dengan sumber aslinya. Kutipan langsung biasanya untuk menulis rumus matematika yang baku, menulis undang-undang, mengutip perpu, pengutipan definisi yang dinyatakan dalam kata-kata pasti, dan sebagainya. Kutipan langsung apabila dimasukkan dalam Turnitin ini memiliki resiko, ya, akan kedetek sebagai plagiat. Kemudian kutipan tidak langsung ini yang paling banyak ya digunakan dalam menulis karya ilmiah supaya tidak terdetek sebagai plagiat. Kutipan tidak langsung ini adalah merupakan pinjaman pendapat yang mengambil intisarinya saja tanpa merubah substansi atau makna dari sumber yang dikutip. Cara mengutip tidak langsung yaitu dengan memparafrasekan, di mana kutipan ditulis dengan gaya bahasanya sendiri, dengan pemahamannya sendiri, dan ini yang nanti akan kita banyak praktikkan ya, cara-caranya supaya kita lebih aman dari efek plagiasi. Ada dua prinsip dalam mengutip. Yang pertama, apabila kita mengutip pada sumber kutipan yang memiliki ejaan yang salah misalnya, maka kita biarkan saja, tidak usah kita benarkan ya. Karena yang berhak membenarkan kata atau kalimat yang salah pada sumber kutipan adalah si sumber kutipan itu sendiri. Kemudian yang kedua, di dalam mengutip boleh kita menghilangkan sebagian kata atau kalimat dengan syarat tidak merubah makna atau substansi dalam kalimat dari sumber kutipan. Ini ya yang perlu dipahami dalam membuat kutipan tidak langsung. Jadi nggak usah khawatir apabila kata-katanya, kalimatnya itu berbeda dari kalimat sumber yang kita kutip. Kemudian cara mengutip. Ini akan saya beberkan sekilas saja cara mengutip. Nanti biar lebih banyak kita praktekkan aja. Pertama, cara mengutip ya, dari kutipan dapat diletakkan di akhir kalimat dan dapat juga digabungkan dalam kalimat. Saya berikan contoh. Variabel moderator sifatnya dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, ini menurut Levy tahun 2017. Ini cara mengutip. Atau dengan cara digabungkan dalam kalimat. Contohnya seperti ini. Levy tahun 2017 menyatakan bahwa variabel moderator sifatnya dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Kutipan juga dapat ditulis dengan format sebagai berikut ya. Levy, tahun ya, dalam kurung, atau Levy, tahun kemudian halaman ya. Atau Levy kemudian tahun, atau Levy tahun kemudian halaman. Ini formatnya. Terserah mau pilih yang mana. Kemudian jika ada dua penulis atau lebih penulis, ini gunakan tanda hubung. Gunakan tanda hubung di dalam kurung. Contohnya seperti ini nih. Ini ada dua penulis, Kotler dan Keller. Ya, kemudian koma diikuti dengan tahun. Atau bentuknya formasinya Kotler dan Keller, kemudian tahun dalam kurung. Nah, kemudian yang keempat, jika terdapat 3 penulis atau lebih, penulisan pertama kali sebutkan semua penulis. Kemudian penulisan berikutnya cukup tulisan nama pertamanya saja ya, diikuti dengan et al. Boleh et al, boleh DKK atau dan kawan-kawan. Contohnya ini McTaggart et al atau McTaggart DKK dan kawan-kawan. Itu boleh. Kemudian yang kelima, jika publikasi tidak memiliki nama pengarang, ya, yang digunakan adalah nama organisasi sebagai pengarang. Ini kadang kita jumpai pada sumber-sumber elektronik ya, misalnya kompas.com. Nah, kalau dijumpai seperti tersebut, bisa ditulis saja sumber kutipannya adalah nama organisasi kemudian diikuti dengan tahun. Ini saya berikan contoh nih. Terjadinya economic shifting. Ini tanda garis miring karena diambil dari bahasa asing.
Terjadinya economic shifting sangat terasa yang mengakibatkan taksi dan rental mobil kewalahan menghadapi taksi online. Ya, bahkan pameran komputer sepi karena masyarakat bisa beli secara online. Nah, kemudian kutipannya tulis ya, nama organisasi Nuansa Persada tahun 2019. Nuansa Persada ini nama sumber majalah. Jadi dalam menulis kutipan ini memang tidak termuat nama penulis atau nama pengarangnya, sehingga yang ditulis adalah nama majalahnya, Nuansa Persada 2019 atau Tempo, 2019 atau nama organisasi tertentu, ya silakan. Kemudian yang keenam, jika mengutip pernyataan yang telah dikutip oleh penulis lain, ini bisa dibuat dalam bentuk seperti ini nih, dalam kurung Livi, nama orang, kemudian dikutip dalam Lubar, misal diikuti dengan tahun 2020. Kemudian contoh lain, menurut Levi dalam Lubar, dalam kurung tahun, silakan mobil yang mana. Kemudian yang 7, 2 atau lebih kutipan harus ditulis sesuai urutan abjad dan dipisahkan dengan tanda titik koma. Contohnya seperti ini nih, Abrahasom, koma, kemudian diikuti tahun, titik 2 koma, ya, Daniels, koma, tahun 90, kemudian di dalam kurung. Nah, kemudian yang terakhir, jika kutipan lebih dari 40 kata, tuliskan kutipan menjorok ke dalam dengan spasi tunggal dan tidak memakai tanda kutip. Ini cara melakukan kutipan tidak langsung. Nah, untuk melakukan kutipan secara otomatis dan mudah dalam pembahasan ini juga akan kita bahas cara mengutip dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Baik, selanjutnya untuk memperbaiki dari efek plagiasi, kita akan jelaskan cara-cara menggunakan teknik parafrase dalam pembahasan kali ini. Teknik parafrase, ya, misalnya dalam satu paragraf ada 7 kalimat, maka kita bisa menyingkatnya dari 7 kalimat tersebut menjadi 3 kalimat, atau sebaliknya diperpanjang menjadi 9 kalimat juga silahkan. Dalam parafrase kalimat, kita dituntut untuk dapat memahami, ya, substansi dari kalimat yang akan kita kutip. Jadi adanya cek plagiasi ini juga memiliki hal yang positif, supaya kita sebagai penulis tidak dimanja-manja hanya mengutip, hanya menjiplak copy paste tulisan orang, ya, tanpa mengetahui isi maksudnya. Kemudian yang kedua, dengan teknik parafrase ini kita pahami kata kunci kalimat dari sumber yang akan kita kutip. Mana kata kuncinya kita pahami, sehingga dalam parafrase kita tidak membuang substansi utama dalam kalimat yang kita parafrase. Kemudian yang ketiga, dengan parafrase ini kita dapat menghindarkan dari budaya-budaya plagiat, dari budaya hanya mengcopy paste, ya, meskipun hanya kata pengantar. Sekalipun memaksa kita untuk membuat dari kata pengantar itu sendiri, ini juga dalam rangka untuk menghindar dari plagiat. Kemudian yang keempat, supaya kita bisa menguasai cara penulisan sitasi yang baik dan benar. Saya akan memperlihatkan contoh dari hasil Turnitin, ya. Seperti apa sih hasil Turnitin? Jadi ini ada sebuah artikel yang pembuatannya sebelum dipublish ini di Turnitin dulu. Nah, ini ada warna, ya, warna apa ini? Warna ungu, warna biru, warna merah, ya, warna coklat, warna hijau. Ini warna-warna ini yang terblok ini, yang terblok. Kemudian ini juga ada blok warna biru. Ya, ini menunjukkan tulisan-tulisan yang dibuat ini, ya, ini memiliki kesamaan atau kemiripan dengan tulisan-tulisan dari sumber lain yang dipublish. Nah, ini semuanya hampir kena merah. Nah, ini memiliki kemiripan dengan sumber yang lain. Ini yang disebut memiliki sinyal atau terdeteksi sebagai plagiat dari tulisan sumber lain. Nah, kemudian pada akhir hasil Turnitin, di sini similarity index-nya 50%, ya, terlihat. Artinya indeks plagiarismenya adalah 50%.
ya, atau bisa diartikan 50% yang ditulis ini memiliki kemiripan tulisan dengan tulisan yang ada pada sumber lain. 50% memiliki kemiripan atau 50% memiliki efek plagiarisme. Kalau beberapa kampus mensyaratkan ada minimal indeks plagiarismenya, biasanya mensyaratkan minimal 20% ya, atau minimal 15% ya, atau minimal 30% ya. Nah, bagaimana kita dalam melakukan penulisan supaya tidak terdeteksi indeks plagiarismenya tinggi? Ini nanti kita akan pelajari ya, ada beberapa cara yang halal dan cara yang haram. Nah, ya, kita ya cara yang baik-baik saja, cara-cara yang dibenarkan secara ilmiah ya, secara aturan. Kalau cara-cara yang rusak itu ya bukan integritas kita, bukan watak kita, bukan karakter kita ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa dapat tutorial yang seperti itu, dapat tutorial yang mencontohkan yang tidak baik, ya sebaiknya jangan diikuti. Kita lihat coba ya, di sini ada kemiripan yang nomor 2 ini ada kemiripan 4% ya, ini disinyalir sumbernya dari student paper Universitas Negeri Jakarta. Artinya dalam tulisan artikel ini ada tulisan yang memiliki kemiripan dengan sumber tulisan yang ada atau yang berasal dari student paper Universitas Negeri Jakarta. Kita cek nomor 2 ya, yang memiliki blok warna ungu. Nah, ini kita bahas coba. Nah, ini menurut Ciptono. Nah, ini semuanya blok ya, terblok semuanya berwarna warna ungu, hijau, merah, ungu. Nah, yang ungu ini tadi kemiripan dengan student paper di UNJ Universitas Negeri Jakarta, ini juga memiliki kemiripan ya, nomor 2 sebagainya. Baik, bagaimana caranya meminimalisir terjadinya efek plagiat ya, kita akan coba print screen aja. Nah, kita paste yang di sini nih di Word ya, kita pindahkan di Word biar gampang cara melakukan kiat-kiat supaya terhindar dari plagiasi. Jadi kemiripan pada student paper UNJ atau Universitas Negeri Jakarta ini terjadi karena adanya disinyalir adanya kesamaan tulisan kata atau kalimat yang dilakukan tanpa memparafrasekan. Nah, bagaimana cara untuk menghindari plagiarisme ini? Kita akan bahas ya. Pembahasan pertama saya akan membahas bagaimana cara memperbaiki tulisan yang telah terindikasi plagiarisme ini ya dalam artikel ini. Kita akan tulis kembali tulisan dalam artikel ini ya dengan cara memparafrasekan kata dalam setiap kalimat ya, namun tetap ya prinsipnya adalah tidak merubah secara substansi atau makna dari tulisan yang kita kutip. Baiknya kita pahami terlebih dahulu kalimat ini ya, kemudian kita lihat substansi atau kata kuncinya, makna dari per kalimat. Misal, citra merek menurut Ciptono tahun 2006 halaman 27. Secara teknis, apabila seorang pemasar membuat logo, membuat nama, logo, atau simbol baru, maka ia telah menciptakan sebuah merek. Artinya ketika seorang pemasar, seorang marketing membuat nama, logo, simbol, maka dia telah menciptakan sebuah merek. Jadi kata kuncinya adalah seorang pemasar ya menciptakan nama, logo, sama artinya dia telah menciptakan sebuah merek. Kita bisa tulis, ini saya gedein biar mudah. Kita coba parafrasekan ya. Citra merek sebagaimana yang dijelaskan oleh Ciptono 2006 halaman 27 bahwa pemberian suatu nama,
logo dan suatu lambang tertentu yang dilakukan oleh seorang pemasar adalah merupakan upaya penciptaan dari suatu merek. Nah, kalau kita rubah dengan kata-kata atau kalimat seperti ini, maka susunan katanya ini berubah dari kalimat sebelumnya. Namun maknanya tetap sama. Ini yang disebut dengan memparafrase. Ini yang disebut dengan memparafrase. Ya. Jadi kita bedah. Citra merek sama, tidak apa-apa. Ini kan tidak teridentifikasi sebagai plagiat, nah, kosong nih. Nah ini menurut Ciptono 2027 saya rubah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ciptono 2627. Nah, jadi menurutnya saya rubah menjadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Ciptono 2627. Secara teknis apabila seorang pemasar membuat nama, logo, simbol baru, saya rubah bahwa pemberian suatu nama, logo, ya, nama, logo, dan suatu lambang tertentu, simbol saya rubah menjadi lambang, ya, menjadi lambang. Nama, logo ini sama. Ya, kalau mau ada kalimat yang lain yang dapat berbeda, tidak apa-apa. Ya, nama, bahwa pemberian suatu nama, logo, atau suatu lambang tertentu. Simbol baru saya ganti lambang tertentu. Maka ia telah menciptakan sebuah merek yang dilakukan oleh seorang pemasar. Ya. Tadi ini apabila seorang pemasar di depan kan, apabila seorang pemasar saya letakkan di bawah, yang dilakukan oleh seorang pemasar. Ya, atau bisa aja pemasar kita ganti marketer. Marketer adalah merupakan upaya penciptaan suatu merek. Maka ia telah menciptakan suatu merek, saya ganti adalah merupakan upaya penciptaan dari suatu merek. Jadi sebuah merek saya ganti dari suatu merek. Ini adalah merupakan cara-cara dalam kita menghindari plagiat. Seperti itu. Namun tetap ya dituliskan referensinya. Kemudian selanjutnya ya, merek menjadi tanda pengenal bagi penjual atau pembuat suatu produk atau jasa. Kita bisa rubah ya, merek adalah merupakan alat pengenal dari seorang penjual atau produsen produk baik barang maupun jasa. Coba kita cermati apa perubahannya. Merek menjadi tanda pengenal bagi penjual atau pembuat suatu produk atau jasa. Ya, ini merek adalah merupakan alat pengenal. Saya kasih warna yang kuning deh ya, enak. Merek menjadi tanda pengenal bagi penjual. Merek adalah merupakan alat pengenal ya, tanda pengenal ganti alat pengenal dari seorang penjual. Nah, dari seorang penjual atau pengenal bagi penjual, saya bilang dari seorang penjual atau produsen produk atau pembuat suatu produk atau jasa. Saya rubah menjadi atau produsen produk baik barang maupun jasa. Nah, karena produk sendiri itu kan ada produk barang atau jasa. Kalau produk yang dimaksud ini adalah produk barang. Tapi saya tambahin produk baik barang maupun jasa. Nah, ini cara-cara untuk menghindari plagiat. Ya, silakan kalian ketika membuat kajian pustaka atau kajian teori atau mendapatkan sumber-sumber referensi dari elektronik, majalah, ya, penelitian terdahulu, buku dan sebagainya, maka cara yang insya Allah yang baik ya, yang benar adalah melakukan parafrase, ya, dengan tetap mencantumkan sumber kutipan.
Selanjutnya kita akan mempraktekkan cara mengutip dari beberapa sumber artikel penulis yang lain ya menggunakan aplikasi Mendeley. Bagian ini cukup penting bagi para mahasiswa yang sedang membuat skripsi ya, atau tesis atau sedang membuat karya ilmiah. Kita masuk ke Google Chrome. Saya pakai Google Chrome. Sebaiknya kalau menggunakan Mendeley itu ya menggunakan Google Chrome. Ya, karena di sini sudah terintegrasi dengan Mendeley. Jadi silakan yang kalian belum memiliki aplikasi Mendeley di PC kalian, di laptop kalian, kalian bisa install Mendeley. Banyak kok install Mendeley ya. Saya masuk deh. Ini download Mendeley. Nah, di sini banyak nih. Nah, ini download Mendeley desktop for Windows. Ya, silakan kalian bisa pakai ini. Ya. Di download dulu. Ya, aplikasinya untuk membantu pengutipan. Baik, kita coba akan mencari sumber literatur dari artikel-artikel yang ada ya. Mungkin kita pakai Google Cendekia aja atau Google Scholar. Silakan kalian masuk ke Google Scholar, kemudian kita coba ya cari artikel pengaruh promosi terhadap penjualan. Kita enter aja, kita cari ini. Nah, ini beberapa nih pengaruh promosi terhadap volume penjualan pada Chevron Division ya, terserah mau yang mana aja. Promosi terhadap penjualan setrika sepeda Astra. Nah, kita boleh pakai ini ya, kita coba aja ini. Nah, pengaruh promosi penjualan terhadap impulse buying pada hipermarket di Kota Bandung. Kita klik. Ya, kita klik, kita buka. Kebanyakan ngeklik, jadi 2. Oke, kita buka aja. Nih, ya. Ini artikel dari Ria Arifianti, pengaruh promosi penjualan terhadap impulse buying. Ya. Contoh ya, kita akan coba mengutip. Mana aja lah ya. Kebanyakan promosi penjualan memang memberikan efek yang hanya bersifat jangka pendek. Ya, ini kita akan kutip. Bagaimana cara mengutipnya? Kita copy aja ke Word, kita pindahkan biar gampang. Kita kutip. Nah, bagaimana cara mengutipnya? Kebanyakan promosi penjualan memang memberikan efek yang hanya bersifat jangka pendek. Ya. Pada umumnya, promosi atau promosi kita ganti, pada umumnya informasi penjualan atau promosi memberikan efek yang hanya bersifat jangka pendek. Memiliki efek jangka pendek. Nah, bagi sebagian marketer, promosi penjualan dalam bentuk hadiah yang dapat membius daya beli konsumen. Bisa beberapa pemasar, di sebagian bisa ditulis beberapa pemasar melakukan promosi dengan memberikan hadiah yang dapat menarik konsumen, kita ganti pelanggan untuk melakukan pembelian. Nah, ini kan beda nih ya. Kebanyakan promosi penjualan memang memberikan efek yang hanya bersifat jangka pendek bagi sebagian marketer. Promosi penjualan dalam bentuk hadiah yang dapat membius daya beli konsumen ya. Ini
artinya itu sama dengan ini. Pada umumnya informasi penjualan promosi memiliki efek jangka pendek. Beberapa pasar melakukan promosi dengan memberikan hadiah yang dapat menarik pelanggan untuk melakukan pembelian. Seperti ini. Ini cara melakukan parafrase. Kita coba ya untuk uji plagiasinya. Karena Ternity itu ya lumayan berbayar, maka saya gunakan yang gratis menggunakan plagiarism checker. Ya, ini kalian bisa juga download plagiarism checker ya. Nah, saya coba ya hasil yang sudah saya rubah ya, dengan parafrase. Ini bagaimana? Saya gunakan di sini ada Bing, ada Google, ada Auto. Saya pakai Google aja karena Google cakupannya biasanya nih lebih luas. Kita coba analyze. Bing, analyze, hasilnya 0, kemiripan 0. Jadi apa yang tadi kita buat ini kemiripannya 0 ya. Plagiarism quantity 0% duplikat ya. Wordnya totalnya 23 kata. Apa yang telah kita buat, yang saya buat tadi ini ternyata memiliki plagiarisme atau plagiat 0. Kita coba deh ya, yang tadi kita ambil ya, tadi sampai sini nih, kita ambil, kita copy yang persis sama persis dari artikel yang dari sumbernya. Kita cek aja sini, kemudian kita klik pakai Google, kita analyze berapa plagiatnya. Seharusnya sih 100%. Ya, hasilnya 100%. Ya, high plagiarisme terdeteksi. Your document ada 33 kata. Jadi saya pakai 23. Nah, ini plagiarismenya 100% plagiat. Itu ceritanya. Jadi tersebut cara melakukan parafrase ya. Nah, terus masih ada satu pelajaran lagi. Tadi kita ambil judulnya adalah pengaruh promosi penjualan terhadap impulse buying. Ini pengaruh promosi terhadap terhadap impulse buying ini yang tadi kita ambil. Nah, kita lakukan kutip sumbernya dari mana dengan cara mendelay. Kita klik aja ini mendelaynya. Tik. Nah, perhatikan ya, kita klik mendelaynya. Get start. Ini kita tunggu. Nah, ini kita cari nih pengaruh promosi yang kita gunakan nih, pengaruh promosi penjualan terhadap impulse buying. Sama ya, kita seperti ini. Kemudian kita add to Mendeley. Sip. Kita ambil ke Word. Nah, ini adalah hasil yang tadi saya parafrasekan. Nah, saya kasih tanda warna warna hijau boleh, tulisannya hitam biar jelas. Gedein lagi. Yep. Warna 16. Ini tadi yang sudah saya parafrasekan, di mana tadi plagiatnya adalah 0% ya. Saya menggunakan yang gratis-gratis saja. Kalau Ternity harus punya ID class-nya. Nah, ini kita klik reference. Klik open Mendeley. Ini udah teropen, udah kebuka Mendeley-nya. Kita menggunakan apa? Ya, SIG edition. Kita synchronize, klik synchronize. Kita cari penjualan terhadap info ini. Ya, ini sumber yang kita kutip ya. Di sini sudah lengkap. Nama pengarangnya adalah R. Arianti. Tahunnya 2011 sudah ada semua ya. Sudah ada semua. Ya, ini tahunnya sudah ada semua. Kemudian kita copy yang di sini. Kemudian kita balik ke dokumen, ke Word, dari hasil yang parafrase yang tadi dideteksi plagiatnya 0. Kemudian klik citasi ya, kemudian kita paste, Ctrl V ya, dari yang tadi kita copy, kemudian kita klik. Nah, ini
kemudian kita oke. Nah, oke. Ding. Nah, keluar ya. Arifianti 2008. Nah, ini. Kemudian setelah itu misalnya nanti kita membuat daftar pustaka ya, kita bisa klik saja ini ya, insert bibliografi. Tuh, wah, keluar semua nih ya. Arifianti, pengaruh promosi penjualan terhadap impulse buying pada hiperpengaruh dan sebagainya. Demikian cara kita melakukan kutipan atau parafrase supaya terhindar dari plagiat. Semoga bisa memberikan manfaat kepada para mahasiswa, kepada masyarakat, para pejuang skripsi atau yang membuat tesis, karya ilmiah dan lain-lain. Semoga Allah memberikan barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.